Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polda Bandar Lampung ringkus bandar narkoba. Tim opsional Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menangkap seorang bandar berinisial SH, 48 tahun. SH ditangkap di kediamannya di Jalan Raden Pramuka, Wai Halim, Bandar Lampung pada 28 Desember 2021. Dari tangan tersangka, kepolisian menemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat total 7,2 kg. Hal tersebut diungkapkan Wadir Narkoba Polda Lampung, AKBP FX Winardi, dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Jumat, 21 Januari 2022. Winardi menjelaskan, barang bukti tersebut diamankan dari dua tempat yang berbeda. Awalnya penangkapan di Bandar Lampung, kami menemukan barang bukti sabu seberat 1,9 kg dari tangan tersangka SH, ujar dari Winardi. Dari penangkapan tersebut, lanjut Winardi dilakukan pengembangan sehingga ditemukan kembali sabu-sabu sekitar 5,2 kg. Jadi kalau kita total, barang bukti sabu yang berhasil kami amankan sekitar 7,2 kg. Jelas dari Winardi. Dr. Rehana klaim belum ada warga yang positif Omikron. Kadis Kesehatan Provinsi Lampung sekaligus jubir atau juru bicara dari Satgas COVID-19 Lampung, Dr. Rehana yang sebut pemeriksaan warga diduga terpapar Omikron di Bandar Lampung pada 13 Januari 2022 lalu belum ada hasilnya. Melalui pesan singkat WhatsApp yang dikirimkan pada Jumat 21 Januari 2022, Dr. Yana mengatakan sampai saat ini memang belum ada hasilnya dari pemeriksaan WGS atau Whole Genome Sequencing. Belum ada, semoga negatif, jelas dari Rehana. Jadi sampai saat ini belum ada terdeteksi virus Omikron di Lampung. Sebelumnya telah beredar dalam WhatsApp pada pekan lalu bahwa ada warga Bandar Lampung yang terpapar virus Omikron. Bunyi pesan dari WhatsApp tersebut yakni, rekan sekalian, hari ini terdeteksi satu orang warga Bandar Lampung terpapar C19 varian Omikron. Untuk itu, ingatkan terus masyarakat tentang prokes ketat. Aktifkan kegiatan PPKM skala mikro dan lakukan 3T kepada orang yang kontak erat dengan warga yang terpapar. Salam sehat selalu. Karena itu, Rehana mengklaim belum ada warga Lampung yang positif Omikron. Jadi insya Allah belum ada yang terdeteksi sampai dengan hari ini. Jelas dari Rehana. Berita selanjutnya datang dari longsor dari Lampung Barat, 2 rumah warga nyaris rusak. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Lampung Barat menyebabkan longsor di sejumlah titik. Satu di antaranya di lingkungan Jatimulyo, Kelurahan Pasar Liwa, Balik Bukit, Lampung Barat. Seorang warga setempat bernama Edwin mengatakan longsor tersebut terjadi pada Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Longsor tersebut nyaris merusak rumah warga, milik Mudik dan juga milik Otong dalam menggerus badan jalan lingkungan. Sebut dari Edwin pada Jumat 21 Januari 2022. Halaman rumah Otong dan samping rumah Mudik juga ikut tergerus, sambungnya. Ia menerangkan dirinya telah menghubungi lurah setempat pagi tadi. Diterima langsung laporannya oleh Pak Lurah, terang dari Edwin. Kata Pak Lurah akan segera melaporkan kejadian tersebut ke instansi yang terkait, tambahnya. Edwin menilai jika longsor tersebut tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan memakan dan juga makin memperparah kerusakan yang terjadi, sehingga menimbulkan kerugian material yang makin besar.
nanti juga akan menambah beban biaya bagi pemerintah, ujarnya. Membuat laporan palsu, sales makanan ringan diamankan polisi. Seorang sales makanan ringan di Bandar Lampung harus berurusan dengan polisi. Sales bernama Firdaus Ahmad Afrianda, 23 tahun, warga Kecamatan Natar, Lampung Selatan, membuat laporan palsu menjadi korban pembegalan. Dirinya kini harus berurusan dengan aparat kepolisian Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Firdaus sengaja membuat laporan palsu dengan mengaku menjadi korban pembegalan di Jalan Purnawirawan, Raja Basa, Bandar Lampung pada Selasa, 18 Januari 2022 lalu. Dirinya sengaja membuat laporan palsu karena butuh uang untuk main judi online bola. Mendapat laporan itu, polisi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga meminta keterangan dari saksi dan juga warga sekitar. Di lokasi kejadian, polisi curiga dengan keterangan sales yang berubah-ubah. Polisi tidak menemukan tanda-tanda adanya aksi pembegalan seperti yang dilaporkan dari Firdaus. Setelah didesak, pria itu akhirnya mengaku peristiwa pembegalan itu hanyalah rekayasa belaka. Sales itu membuat laporan palsu karena uang setoran sebesar 3,7 juta milik perusahaan telah dipakai untuk membayar utang dan juga bermain judi online. Ia pun mengaku menyesali perbuatannya. Meskipun demikian, ia harus mempertanggungjawabkan dan ia bakal dijerat dengan pasal 220 dan pasal 266 tentang laporan palsu yang terancam 7 tahun kurungan penjara. Penumpang meninggal di atas kapal Merak Bakauheni. Seorang penumpang KMP Naomi meninggal dunia pada Jumat 21 Januari 2022 sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu KMP Naomi berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Menurut informasi yang dihimpun dari tribunlampung.co.id, penumpang tersebut bernama Syaifullah, 40 tahun. Korban merupakan warga Kecamatan Sialang Kubang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Korban pertama kali ditemukan meninggal dunia oleh rekannya, Lias Syihabuddin. Saat itu korban sedang duduk di belakang kamar mandi musola. Saat dikonfirmasi Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan atau KSKP Bakauheni, AKP Ridho Rafika membenarkan penumpang KMP Naomi meninggal dunia. Benar, korban meninggal dunia merupakan penumpang dari KMP Naomi. Korban merupakan penumpang travel yang saat itu berangkat menggunakan KMP Naomi. Kapal sedang dalam berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Jelas dari Ridho. Korban ditemukan meninggal dunia oleh temannya saat sedang duduk di belakang kamar mandi belakang musola. Dekat penumpang KMP Naomi, jelasnya. Ridho mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab kematian dari korban. Saat korban masih berada di RSUD Bob Bazar, jelasnya. Setelah proses di rumah sakit selesai, nanti korban akan langsung dibawa ke rumah duka. Korban merupakan penumpang travel dan juga seorang dari pangkasnya. Chandra Superstore Pringsewu mulai sediakan minyak goreng harga Rp14.000. Chandra Superstore Pringsewu mulai menyediakan minyak goreng harga Rp14.000 per liter hari ini, yaitu Jumat 21 Januari 2022. Manajer Chandra Superstore Pringsewu, David Siebola, mengungkapkan minyak goreng dengan harga sesuai dengan kebijakan Menteri Perdagangan ini masih disediakan untuk 3 brand. Adapun brand yang disediakan yaitu Sonia, Sofia, dan juga Fortune. Brand lainnya kemungkinan nanti ke depannya akan menyusul, ujar dari David saat ditemui pada Jumat. Menurut dia, pemerintah telah memberikan kebijaksanaan supaya real, modern, dan menyediakan minyak goreng harga Rp14.000 per liter
sejak 19 Januari 2022. Khususnya untuk anggota Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Sementara Chandra Superstore bukan anggota dari APRindo. Sementara itu untuk pasar tradisional termasuk swalayan lainnya, mendapatkan tenggang waktu menyesuaikan 1 minggu. Di samping itu, kata David, karena sistem online program Chandra Superstore, sehingga bisa menyesuaikan harga minyak goreng satu harga. 14.000 per liter mulai dari Jumat ini, 21 Januari 2022. Artinya dengan kita menyesuaikan harga minyak goreng pada hari ini kita telah mengikuti kebijakan dari kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan, ucapnya. David mengatakan untuk persediaan stok minyak goreng ini menyesuaikan dari kondisi supplier. Saat ini stok minyak goreng dengan 3 brand tersebut masih tersedia. David menekankan kepada konsumen supaya dalam melakukan belanja minyak goreng di harga 14.000 per liter ini menyesuaikan dengan ketentuan, yakni hanya bisa belanja per orang maksimal 2 liter dalam kemasan 1 pieces. David mengatakan bila Chandra Superstore akan selalu melayani dan juga memanjakan pengunjung. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.